Halo sahabat perempuan dan anak, kembali lagi di podcast Sapa Sahabat Perempuan dan Anak bersama aku, Upi Maria, di podcast Sapa episode kali ini. Di podcast Sapa ini kita akan membahas seputar topik-topik yang menarik, edukasi dan juga isu-isu terkini. Udah hadir bersama kita juga tentunya tokoh-tokoh yang sangat inspiratif. Nah, hari ini kita akan ngobrol nih soal pengasuhan anak. Tentunya ini topik yang menarik banget untuk kalian yang mungkin udah berkeluarga atau yang mungkin akan berkeluarga. Tentunya ini akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, pertanyaannya, pengasuhan anak sejauh mana sih negara sudah hadir dan bagaimana sih peran masyarakat sipil dalam memastikan bahwa setiap anak tumbuh dengan pengasuhan yang layak? Nah, di episode kali ini kita akan membahas nggak cuma sebagai peran orang tua saja, tapi juga sebagai tanggung jawab kita bersama dari keluarga, negara, sampai masyarakat. Saat ini sudah hadir bersama kita Deputi Pemenuhan Hak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Pribudiarta Nursetiku. Selamat datang, Bapak. Selamat pagi, salam untuk seluruh sahabat Sapa. Sahabat perempuan dan anak, kita juga kehadiran Ketua Aliansi Pengasuhan Berbasis Keluarga atau Asusiaga, Bapak Ihsan Tanjung. Selamat datang, Bapak. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Nah, sahabat perempuan dan anak, kita akan ngobrol nih lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi soal pengasuhan anak. Nah, selama ini kita mengenal juga Pak Ihsan ini sebagai Ketua Asusiaga yang sudah sering terjun ke lapangan, tentunya banyak sekali pengalaman-pengalaman atau best practice di lapangan. Pak Ihsan, dari pengalaman Asusiaga, atau mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu Asusiaga ini sebetulnya apa, dan juga dari pengalaman Asusiaga selama berada di lapangan, apa sih Pak resiko yang paling sering dialami anak ketika pengasuhan tidak didukung oleh kebijakan dan juga sistem negara? Seperti apa Pak Ihsan? Ya, terima kasih. Jadi kita Indonesia waktu itu bergabung dalam Family for Every Child ya, aliansi di Inggris. Kemudian kita mengadakan workshop di Indonesia tahun 2012, mengundang organisasi kemasyarakatan baik agama dari Islam seperti Muhammadiyah, NU dan segala macam, dari Kristen, dari Hindu, Buddha, dan dari NGO. Kita merumuskan bahwa kita membutuhkan advokasi dan kemudian best practice. Nah, dalam konteks pengalaman di best practice-nya, semua anggota-anggota itu punya contoh praktek baik dalam pengasuhan anak, baik itu pendampingan terhadap keluarga, anak-anak yang terlepas dari orang tuanya yang kemudian diasuh dalam orang tua asuh, orang tua angkat, maupun dalam lembaga di panti asuhan maupun ditempatkan di pesantren atau asrama. Jadi Asusiaga ini merupakan aliansi dari berbagai 23 ormas itu untuk mendorong supaya praktek baik ini dituangkan dalam peraturan dan kebijakan dalam bentuk undang-undang. Nah, pada waktu itu draft yang kita usulkan, karena mandat dari Undang-Undang Perlindungan Anak itu pada waktu itu hanya mengatakan agar PP mengatur, peraturan pemerintah mengatur tentang bagaimana pengasuhan anak di luar keluarga. Iya. Sehingga draft yang kita buat lebih dari 300 pasal ini kemudian dipilah menjadi PP 44 itu yang kemudian tentang pengasuhan anak, peraturan pemerintah tentang pengasuhan anak. Tapi itu hanya mengatur bagaimana aturan ketika anak keluar dari keluarga inti. Itu yang diatur di PP 44. Nah, sedangkan yang kita best practice yang kita kemudian formulasikan itu lebih dari 300 pasal itu bicara tentang ketika orang tua itu menjadi orang tua. Yeah. Kemudian ketika dia persiapan melahirkan, dia punya anak. Nah, bagaimana kemudian ketika anak itu hadir dalam keluarga. Nah, ketika orang tuanya bersatu dalam perkawinan, ketika dia bercerai atau berpisah tanpa ikatan perkawinan, dan kemudian sampai ketika anak itu lepas dari orang tua, seperti pekerja anak yang di Jermal, anak yang di panti, anak yang di tempat-tempat pengungsian. Nah, itu belum diatur nih secara khusus. Nah,
Artinya undang-undang yang berserakan itu yang mengatur tentang seperti pemasyarakatan, pengungsian, bencana, itu kan tidak bicara spesifik bagaimana kondisi anak ketika dalam proses itu. Nah, maka itu dirangkum dalam rancangan undang-undang pengasuhan anak yang kita usulkan. Dan sebetulnya ini pernah masuk ke dalam prolegnas melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Pak Pri waktu itu assessment, kita usulkan masuk ke DPR. Nah, tapi setelah sampai di prolegnas, mungkin pada waktu itu mau 2019 mau pilpres, pemilu, dianggap tidak strategis, jadi ini turun. Nah, setelah pemilu waktu itu sempat lagi naik lagi, terus turun lagi. Jadi artinya Asosiaga ini mengharapkan bagaimana kolaborasi pemerintah, stakeholder dan ormas dan lembaga ini bisa bersama-sama mengawal, memberikan kepastian hukum kepada anak-anak untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal sehingga mereka tumbuh kembang menjadi anak-anak yang sehat tanpa ada eksploitasi, kemudian pelanggaran-pelanggaran yang berdampak mengganggu tumbuh kembang anak-anak. Betul, menarik banget Pak Ihsan. Tapi sebelum dibahas lebih lanjut nih Pak, kita akan ke Pak Deputi dulu. Pak Deputi, kalau dari sudut pandang pemerintah nih Pak, apa sih Pak resiko terbesarnya kalau misalkan pengasuhan itu hanya dianggap urusan privat keluarga aja? Selama ini kan pandangan masyarakat seperti itu ya Pak. Lalu kenapa sih pengasuhan anak itu perlu diposisikan sebagai isu publik gitu Pak? Gimana Pak? Ya, terima kasih. Ya, pandangan masyarakat mungkin ya, pengasuhan anak itu memang urusan privat, urusan keluarga, gitu ya. Memang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sendiri disebutkan bahwa penanggung jawab daripada pengasuhan itu adalah keluarga. Tapi kita tahu bahwa ini dari data BPS ya, ada 37,17% anak yang tinggal tidak dengan orang tua lengkap. Ya. Terus kemudian 3,7%, anak 3,7 itu kali 80 juta ya anak Indonesia, itu tidak memiliki pengasuh. Nah, jadi kondisinya itu ternyata kan tidak semua anak itu berada pada suatu sistem ekologis yang aman sebenarnya untuk mereka dapat tumbuh kembang dengan baik. Nah, itu kan faktanya seperti itu. Nah, karena itulah bahwa memang dia urusan keluarga, urusan domestik, tapi kemudian banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekologis daripada keluarga itu yang menyebabkan anak tidak bisa tumbuh kembang dengan baik. Nah, karena itulah kemudian memang harus ada campur tangan pemerintah. Karena tadi saya sebutkan datanya menunjukkan ada 3,7% misalnya anak nggak tinggal sama orang tua. Berarti kan harus ada intervensi dari pemerintah untuk memastikan bahwa anak harus dalam suatu situasi kondisi yang dia memperoleh pendidikan dengan baik, memperoleh kesehatan dengan baik, makanan bergizi, lingkungan yang mendukung gitu kan, untuk dia kemudian bisa tumbuh kembang dengan baik. Kegagalan di tumbuh kembangnya itu tadi menyebabkan anak itu kemudian berada pada situasi yang tidak menguntungkan ya, anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak misalnya disebutkan di pasal 59. Bermacam-macam, tadi sebagian sudah disebutkan oleh Pak Ihsan, sebenarnya anak dalam situasi bencana, anak teroris, anak kemudian yang dieksploitasi seksual, fisik, psikis misalnya. Itu kan bermacam-macam itu. Di pasal 59 itu ada 15 jenis anak-anak AMPK. Nah, itu yang dihadapi situasi aktualnya. Nah, karena itulah kemudian penting sebenarnya bagaimana memastikan ada supporting system yang bisa mendukung keluarga itu tadi. Karena tidak semua keluarga dalam kondisi yang optimal, ideal gitu kan. Nah, karena itulah kemudian pemerintah itu harus ikut campur tangan. Untuk bisa memastikan keluarga-keluarga kita itu nanti akan menjadi keluarga yang kuat, bisa menghasilkan anak-anak yang berkualitas untuk Indonesia Emas 2045. Betul, menarik banget nih Pak. Tapi kalau kita tarik lagi nih kondisi di lapangan, kan seringkali kebijakan ini belum sepenuhnya terasa kalau di masyarakat ya Pak ya. Nah Pak Ihsan, gimana sih Pak kalau dari sisi regulasi pengasuhan yang paling terasa kurang atau mungkin belum menjawab kebutuhan di lapangan? Misalkan selama ini Bapak karena terjun sebagai
asuh siaga gitu, sebagai kelompok asuh siaga. Seperti apa, Pak? Ya, jadi gini, sebetulnya seperti yang disampaikan oleh Pak Pri, undang-undang itu sudah membebankan kewajiban itu pada orang tua Ya. untuk mengasuh anaknya. Bahkan orang tua yang melantarkan anaknya itu bisa diancam dengan pidana ya. Artinya ada kewajiban yang harus dijalankan orang tua. Tapi yang harus kita sadari juga bahwa ada residunya, ada deviasinya ke dimana kemudian orang tua tidak mampu menjalankan tugasnya. Nah ini sebetulnya bisa dipicu oleh kurangnya persiapan untuk masuk ke dalam satu keluarga. Artinya menikah tidak dengan persiapan. Nah ini juga persoalan, maka pemerintah itu menyiapkan instrumennya seperti di BP 4 itu supaya dibimbing dulu sebelum mereka masuk ke dalam lembaga keluarga. Tapi kan pada prakteknya tidak semua yang menikah itu dapat bimbingan keluarga. Betul. Itu yang pertama. Nah, oleh karena itu pemerintah sudah hadir, tapi mungkin pada implementasinya itu tidak berjalan dengan baik. Iya. Bahwa BP 4 di kecamatan itu mestinya memberikan pendampingan ke sekolah, ke remaja, ke masjid, supaya orang-orang yang mau menikah itu dapat pendidikan dalam waktu yang cukup panjang gitu. Jangan cuma ketika mau akad nikah, tiba-tiba dikasih ceramah, ditanya kamu udah ngerti belum? Kalau dia mau nikah pasti jawabannya mengerti, karena kebelet mau nikah gitu ya. Coba 2 bulan 3 bulan sebelum menikah dikasihkan pendidikan mungkin akan masuk gitu ya. Iya, iya. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ketika orang menikah, sebetulnya kita punya BKB di Posyandu apa itu keluarga itu artinya ada bina keluarga sakinah segala macam, itu sudah diatur oleh pemerintah sebetulnya. Lagi-lagi di lapangan itu jarang ada. Ketika piring terbang, kemudian gelas terbang, ada pintu dibanting, itu kan nggak ada yang nyentuh. Betul. Siapa yang menyelesaikan? Nah, jadi artinya kalau kita bicara keluarga, jangan biarkan kemudian piring-piring ini berujung di pengadilan agama perceraian gitu. Nah ini kan juga membuat anak-anak terancam juga. Jadi mesti ada bimbingan keluarga sakinah segala macam itu yang membantu untuk menyelesaikan masalah mereka. Nah yang ketiga, artinya secara aturan sudah ada implementasinya. Jadi kalau ini nggak perlu ke undang-undang sebetulnya. Cukup bagaimana melakukan upaya-upaya untuk memasifkan pelayanan di lapangan. Nah yang ketiga, ketika anak-anak ini tidak diasuh oleh orang tua yang kompeten, nah ini juga masalah ini. Ada profesor, ada dokter, tapi anaknya telantar, nggak bergizi, main gadget tiap hari sampai malam. Nah itu juga nggak menjamin juga bahwa pendidikan tinggi membuat anaknya lebih baik, tidak juga gitu. Jadi artinya pemerintah hadir itu dalam konteks regulasinya kita buat, tapi kemudian juga ada bagaimana menegakkan regulasi itu bisa berjalan sampai ke implementasinya. Nah ini yang kemudian undang-undang pengasuhan itu akan merapikan itu. Kita bicara tentang tidak hanya bicara normatif bahwa harus ada ini, harus ada ini, tapi juga undang-undang itu harusnya mengatur bagaimana kalau itu tidak dilakukan. Bagaimana kalau aparatnya lalai, bagaimana kalau orang tuanya lalai, bagaimana kalau lembaga-lembaga yang bertanggung jawab itu lalai, itu juga harus diatur dalam sebuah peraturan yang jelas dalam bentuk undang-undang. Makanya tadi saya bilang ke Pak Pri, kalau revisi undang-undang perlindungan anak itu berat memasukkan itu. Tapi kalau kita bangun dalam satu siklus penyelesaian itu secara komprehensif dalam konteks pengasuhan, kita bisa atur secara lengkap. Sehingga kemudian bagaimana pertanggungjawaban, reward and punishment-nya bisa diterapkan dalam sebuah peraturan. Jadi saya pikir itu pengasuhan dalam konteks itu saja yang saya bicarakan dengan 3 posisi tadi, itu sudah dijabarkan dalam undang-undang itu banyak sekali. Belum lagi kita masuk ke anak-anak yang lepas dari keluarga, wah itu banyak sekali gitu. Jadi artinya dalam keluarga pun itu membutuhkan instrumen peraturan yang kuat supaya aparat itu wajib melakukan intervensi. Jadi jangan dibayangkan bahwa konteks privat itu kemudian negara nggak hadir. Konteks privat itu adalah bagaimana memastikan punya kemampuan orang tua ini melakukan perbuatannya. Jadi privat itu bukan berarti negara nggak boleh masuk dalam keluarga. Justru negara harus menjamin bahwa orang tua ini punya kemampuan menjalankan tugasnya. Nah oleh karena itu saya pikir memang ini menjadi upaya kita bersama ya, KPPA sebagai kementerian yang punya tugas dan fungsi itu mengumpulkan semua stakeholder terkait sehingga kita dorong supaya regulasi ini membumi, bisa dijalankan di lapangan gitu. Siap.
Terima kasih Pak Ihsan. Tadi kita sudah mendengar ternyata sebetulnya pemerintah sudah melakukan banyak hal, bahkan ada juga penguatan dan juga bimbingan pranikah yang tentunya sudah dimanfaatkan oleh calon-calon keluarga, itu calon-calon orang tua. Nah, Pak Deputi, meskipun sudah ada undang-undang perlindungan anak selama ini, pengasuhan anak tentunya masih menghadapi banyak masalah. Menurut pemerintah atau menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di mana sih Pak, sejauh mana sih selama ini kelemahan dari aturan yang sudah ada tuh seperti apa? Ya, jadi kalau kita melihat bagaimana pengaturannya dalam kaitannya dengan upaya-upaya untuk mencegah dan melindungi anak dari tindak kekerasan, kita harus melihat pencegahan kekerasan itu sebagai satu ekosistem terpadu gitu ya, tidak bisa dia dipisah-pisah gitu. Hanya mencegah, hanya melindungi, hanya menangani. Dia harus merupakan satu kesatuan ekosistem pelindungan anak. Yang pertama memang pencegahan di tingkat primer, pencegahan primer itu tadi kan, primer intervention. Di mana pencegahan primer itu dia pondasinya itu sebenarnya di dalam keluarga, pengasuhan di dalam keluarga. Jadi bagaimana keluarga itu memiliki norma, etika, karakter yang mampu melindungi anak-anaknya. Itu yang menjadi penting, primernya itu dulu ya. Betul, Pak. Itu penting. Nah, kemudian memang pada akhirnya pemerintah juga melihat bahwa tidak semua anak-anak itu mampu, atau keluarga-keluarga itu mampu mengasuh anak dengan baik. Maka kemudian ada pencegahan yang sifatnya sekunder. Jadi pada anak-anak misalnya yang sudah punya potensi untuk mengalami kekerasan, anak-anak yang ada di jalanan, anak-anak yang ada di panti asuhan, anak-anak yang keluarga teroris gitu, itu semua punya potensi. Anak-anak yang ada di bencana alam itu semua punya potensi untuk kemudian mengalami kekerasan. Nah, karena itu secondary intervention-nya itu dia harus kuat gitu, yang harus dilakukan oleh semua kementerian lembaga. Nah, yang ketiga yang ini kemudian anak menjadi korban. Nah, anak jadi korban, ini yang kemarin dalam diskusi kemudian jadi ramai itu juga karena jumlahnya itu makin lama tiap tahun makin besar kan. Di Sapa 129 misalnya yang melapor kemarin hanya sekitar 16 ribuan, sekarang 20 ribuan lebih yang saya dengarkan gitu laporan dari Sapa. Dan kemudian kemampuan Kementerian PPPA untuk bisa menangani secara tuntas itu kan ya sekitar 80%-an gitu kan. Nah, ini karena itulah kemudian menjadi penting bahwa upaya setiap kementerian lembaga itu harus mampu untuk mencegah itu tadi. Yaitu dari penguatan keluarganya itu tadi, dan pencegahan juga di tingkat sekunder yang punya potensi mengalami kekerasan. Menarik Pak, kalau dari sudut pandang masyarakat sipil nih tentunya sekarang, tentunya ada harapan pada negara gitu Pak. Menurut Pak Ihsan, kenapa sih pentingnya Indonesia punya standar nasional begitu untuk pengasuhan yang aman dan tanpa kekerasan, terutama bagi anak-anak dalam situasi rentan? Iya, jadi gini, kita tahu bahwa kualitas anak, tumbuh kembang anak itu menentukan arah bangsa kita. Ya. Kalau anak-anaknya baik, maka kemudian bangsa kita akan jadi baik. Kalau anak-anaknya tumbuh dengan lingkungan yang tidak baik atau kondisi yang tidak baik, maka kemudian resikonya kita akan menghadapi generasi yang kemudian jadi beban buat negara, dan bahkan kemudian mereka juga tidak terjamin bisa hidup lebih baik. Nah, kenapa ini sangat penting buat negara? Karena memang kalau kita lihat di negara-negara maju itu bahwa perlindungan terhadap anak, jaminan kepada anak ketika anak itu lahir, itu pemerintah sudah menyiapkan akun untuk membiayai kebutuhan dia sejak lahir, pendidikan, kesehatan, semua sudah dibayar oleh pemerintah. Dan itu kadang-kadang tidak membedakan antara kaya dan miskin. Ya. Negara menjamin anak itu tumbuh kembang dengan baik.
Nah, saya pernah menangani beberapa perkara seperti itu di luar negeri. Mereka itu bahkan sampai dia ke Indonesia pun, itu negara mereka masih membiayai setiap bulan dikasih nafkah oleh negara. Nah, pertanyaannya, kenapa negara repot-repot membiayai padahal orang tuanya ada? Karena negara menyatakan bertanggung jawab terhadap setiap orang yang lahir di negara mereka sebagai warga negara mereka. Jadi saya pernah bicara dengan teman-teman di kementerian, kita bisa hitung nggak indeksnya, berapa jumlah anak kita, berapa pembiayaan yang dimasukkan untuk kebutuhan mereka. Nah, kalau kita lihat indeks bantuan sosial itu 800.000 setahun untuk satu anak kita, bayangkan kira-kira bagaimana negara hadir untuk menyentuh persoalan anak kita kalau bantuan sosialnya 800.000 setahun. Iya. Kalau dibagi dengan 350 hari, berapa mereka dapat sehari? Nah, ini membuktikan bahwa kebijakan kita belum cukup untuk mengatakan bahwa mereka itu masyarakat Indonesia. Mereka itu warga negara Indonesia yang lahir, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar, mereka harus dibantu oleh negara. Nah, ini memang sangat penting ya, bahwa pentingnya peran negara dalam membesarkan anak-anak kita itu bukan persoalan orang tuanya, tapi sejauh mana kemudian ketika negara mengumpulkan uang dari masyarakat, itu didistribusikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk untuk urusan anak-anak gitu. Nah, betul Pak. Sebelum terlalu jauh dan sebelum kita ke Pak Deputi, sekalian nih pesan dari Pak Ihsan mungkin untuk pemangku kepentingan terkait pengasuhan anak. Ya, yang pertama kita menjalankan Undang-Undang Dasar, bagaimana menjamin kebutuhan hajat hidup masyarakat Indonesia, khususnya untuk anak-anak, sehingga mereka bisa tumbuh kembang dengan baik, baik dari kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, kemudian pendidikan agamanya, semua kita penuhi. Jadi harapan kita bahwa negara harus membuat instrumen yang cukup, karena secara dana kita cukup sebetulnya, tapi distribusi dana yang enggak menyampai ke mereka. Jadi oleh karena itu yang kita dorong adalah bagaimana negara ini membuat instrumen peraturan perundang-undangan yang mampu menjamin bahwa setiap anak yang lahir itu harus ditanggung oleh negara dan itu menyesuaikan dengan kemampuan negara. Tapi artinya tidak boleh dilupakan, kalau negara tidak hadir, maka mereka berisiko terancam untuk tidak ada jaminan kehidupan yang layak gitu. Terima kasih banyak Pak Ihsan. Iya, sama-sama. Pak Deputi, sekaligus kita closing, pertanyaan terakhir, menurut pemerintah, mana sih Pak yang lebih strategis ke depan? Apakah mendorong RUU pengasuhan anak atau memperkuat regulasi yang sudah ada? Jadi berbagai regulasi sebenarnya sudah dilakukan gitu ya, termasuk juga kemudian dari sisi anggaran ya. Iya. Saya melanjutkan tadi dari Pak Ihsan, dari sisi anggaran itu sebenarnya saat ini Kementerian PPPA bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Dirjen Perimbangan Keuangan dan Bappenas sedang melakukan tracing. Jadi seluruh yang kami sebut namanya itu perencanaan penganggaran yang responsif terhadap hak anak. Nah, kami melakukan tracing dari seluruh anggaran APBN yang diserahkan ke daerah ataupun anggaran APBN yang ada di Kementerian Lembaga. Kami melakukan tracing berapa sebenarnya alokasi yang diberikan oleh negara ini sebenarnya kepada anak. Ya. Nah, kami sudah punya tabel datanya 514 kabupaten kota, 34 provinsi yang lama ya. Kami sudah punya angkanya. Nah, ini yang nanti rencananya kami akan didiskusikan dalam Rakornas. Ya. Karena ini instrumen pertama kali mungkin untuk Indonesia gitu ya, kita bisa men-tracing anggaran. Terus kemudian yang kedua juga yang menjadi harapan sebenarnya buat Kementerian PPPA, kolaborasi antar kementerian lembaga. Karena semua kementerian dia punya target programnya anak. Pendidikan, sekolah anak, kesehatan anak kan gitu. Betul. Terus kemudian Kementerian Sosial, anak-anak yang mengalami kerentanan sosial. Semua kementerian punya. Tapi bagaimana kita membangun kolaborasi bersama. Itu yang menjadi penting.
untuk memastikan bahwa anggaran yang memang terbatas yang dimiliki oleh pemerintah itu bisa fokus untuk memastikan dampaknya itu terasa oleh anak-anak kita. Terima kasih Ya. Bapak, terima kasih banyak Ya, Pak sama-sama, Deputi Ibu. dan juga Ya. Pak Ihsan Ya. sudah berkenan hadir dan ngobrol banyak hari ini. Ya. Nah, sahabat perempuan dan anak, dari obrolan kita hari ini kita bisa menarik satu benang merah penting, yakni pengasuhan anak bukan hanya sekedar soal niat baik orang tua, tapi juga soal sistem kebijakan dan dukungan yang adil dan berkelanjutan. Tentunya tadi juga sudah disampaikan, pemerintah juga sudah melakukan banyak hal, baik soal regulasi dan juga NGO-NGO juga tentunya mendukung pemenuhan dan juga pengasuhan anak yang optimal di masyarakat, begitu ya Pak. Nah, sahabat perempuan dan anak, nggak bosen-bosen nih kita untuk ngingetin kalian semua, jika kamu melihat, mendengar, dan juga mengalami kekerasan, langsung aja laporin ke hotline kita di Sapa 129 atau melalui nomor WhatsApp di 0811 129 129. Sekali lagi terima kasih banyak sahabat perempuan dan anak sudah menyaksikan podcast Sapa episode kali ini. Saya Upi Maria pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus ikuti channel Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sampai jumpa di podcast Sapa episode berikutnya. Perempuan berdaya, anak terlindungi menuju Indonesia Emas 2045. Sampai jumpa.